Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat nih Kak sekali Oke, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wah Kak, hari ini hari yang baru Kak, kita semangat baru ya Kak. Setuju banget ya. Kak Carla. Kita mau sama-sama uji menyembah Tuhan lebih lagi ya Kak. Jadi adik-adik harus semangat ya di rumah. Nah sekarang sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sama-sama kita siapkan hati, kita mau tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan muji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan hatimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengucap syukur dan haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah Kak Tasya, sekarang kita mau mulai lagi nih Kak Tasya. Iya Kak. Kita mau muji menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelumnya kita suruh adik-adik bangun berdiri dulu yuk semuanya. Ya adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, yang masih tidur atau mungkin Kak masih duduk, kita ajak dulu ya buat berdiri karena kita dulu. mau siap-siap nih memuji Tuhan Yesus. Kita mau loncat-loncat, kita mau angkat tangan kita yang paling tinggi buat Tuhan Yesus. Kita mau peregangan tangan dulu kali ya Kak ya. Sebelumnya ya, Kak? stretching dulu ya adik-adik. Sekarang coba regangin tangannya yang luas banget. Ke atas. Oke, ke depan. Gimana nih Kak? Udah oke lah ya Kak. Kak. Oke ya Kak. Berarti Oke. udah siap ya? Oke. Siap ya adik-adik ya, kita mau muji menyembah Tuhan lebih lagi. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive.
the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes. I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Yay! Woo! Oke adik-adik, gimana nih tadi? Kayaknya masih Masih pada kurang Kak. kurang Mereka ya? masih pengen lagi nih buat meloncat, buat nyanyi lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekarang coba kakak mau ajak adik-adik gerakannya, lihat kakak ya. Kayak lagi ngeliat jam nih. Karena sekarang lagu kita nih berhubungan dengan gerakan ini adik-adik. Jadi jangan sampai lupa gerakannya. Kakak ajak adik-adik yang masih lemes tadi. Ini kesempatan lagi adik-adik buat memuji lebih lagi buat Tuhan Yesus. Oke, siap ya adik-adik? Gerakannya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Siap-siap adik-adik, bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kakak sebentar nih Kak, kayaknya gerakannya tadi masih belum semangat ya adik-adiknya. Iya. Adik-adik di rumah tahu nggak ya kira-kira lagunya? Kita sama-sama belajar ya adik-adik lagunya ya. Kita pelan-pelan aja Kak. Oke, Kak. Kakak mau kasih kesempatan coba adik-adik yang mungkin tadi terlalu semangat di lagu pertama. Coba tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Karena udah tarik nafas berarti harusnya udah siap ya Kak ya. Harus lebih semangat Iya, lagi harus Kak. lebih semangat. Oke, siap-siap tadi gerakannya kayak gimana? Oke, siap Kak. Jangan lupa ya adik-adik
cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang mungkin kita tarik nafas lagi ya Kak ya. Kita mau masuk lebih lagi serius untuk menyembah Tuhan Yesus. Kakak mau ajak adik-adik untuk kasih sikap yang terbaik, sikap menyembah. Karena hari ini kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan rasa cinta sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak kasih waktu adik-adik untuk merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Apa sih yang udah Tuhan Yesus lakuin buat adik-adik selama 1 minggu terakhir ini? Mungkin kalau selama seminggu ini adik-adik ada yang udah masuk sekolah, atau mungkin masih ada yang sekolah di rumah. Kira-kira ada gak sih adik-adik hal yang bikin adik-adik tuh merasakan kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa? Yuk pikirin, dan hari ini kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin kalau selama ini adik-adik kita sering buat salah sama Tuhan Yesus, kita juga mau minta maaf. Sekarang waktunya adik-adik untuk merenungkan semua itu, doa di dalam hati. Terserah adik-adik mau mengucap syukur, adik-adik mau minta maaf, apapun itu, ngomong sama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk adik-adik untuk menyembah Tuhan Yesus lebih lagi, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitu pun jiwaku Tuhan. Sama-sama adik-adik, kamu ajak adik-adik untuk angkat tangannya, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Kakak mau ajak adik-adik untuk ulangi lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh katakan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu bagaikan gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sama-sama adik-adik angkat tangannya dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik sama-sama katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau. Lebih lembut adik-adik. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk adik-adik semuanya, kita sembah Tuhan lebih lagi. Mengucap syukur adik-adik sama Tuhan Yesus untuk semua yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tahun 2022 kita nggak tahu adik-adik apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kakak percaya Tuhan pasti akan bawa kita di tahun 2022 ini kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Yuk adik-adik jangan ragu buat nyembah Tuhan Yesus. Jangan ragu buat bilang Tuhan terima kasih. Jangan ragu adik-adik buat bilang Tuhan terima kasih Tuhan, haleluya. Jangan ragu adik-adik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, maka kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja, tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya.
Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, "Hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini?" Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan? Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu, kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih, tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur, berantakan. Dua, gak mau diatur, so tahu. Tiga, enggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya, ting, pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusun. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah, tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana, Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging.
Maksudnya apa Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju deh. Kalau enggak, kamu bisa kebayang gak? Kalau daging gak ada kulitnya perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan, yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Titeng, apakah itu? Yes! Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Helm. Baju jirah. Kasut. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling, seperti janjinya. Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Wah, benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya.
kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus, prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya, taruh di kepala kamu, Dek, pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun dalam nama Yesus. Terima. Cara pikir yang baru turun. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu, berkat atas rumah tanggamu, turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.